Semakin lama, kualitas peserta magang dari Indonesia itu semakin merosot, Wak. Hal ini kenapa? Karena memang kurikulum di Indonesia pada saat ini sedang tidak baik-baik aja. Bayangkan aja, Wak, beberapa video yang lagi viral, ada anak sekolah SMA yang belum bisa baca jam analog. Ada beberapa anak SMP di suatu sekolah belum lancar membaca. Dan bahkan di sebuah video yang viral saat ini, baik itu di TikTok maupun di Instagram, beberapa anak sekolah yang diwawancarai dan diajukan pertanyaan yang sangat gampang, mereka nggak bisa ngejawab. Bayangkan aja mereka ditanya sebutkan nama-nama negara di Eropa. Yang paling kocak ada yang jawab Garut. Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu tentang video yang aku bilang tadi. Jadi wajar kalau peserta magang saat ini kian lama semakin merosot kualitasnya. Jadi buat kalian yang pengen magang ke Jepang atau kerja ke Jepang, tolong belajarnya ditingkatkan. Jangan hanya berpikir proses magang ke Jepang itu adalah perjuangan. Enggak, karena perjuangan sebenarnya itu ketika kalian sampai ke Jepang dan mulai beraktivitas dan bekerja. Itulah perjuangan yang sebenarnya. Jadi, bekali diri kalian dengan ilmu pengetahuan, kesehatan, dan mental yang kuat. Itu kalian dapat dengan kalian masuk di LPK yang sesuai dengan standar yang benar gitu. Jadi khusus buat LPK swasta nih ya, aku cuma mau bilang, tolong kalian tingkatkan kualitas pengajaran kalian. Jangan hanya memikirkan uang aja gitu. Jadi kalian memberangkatkan siswa kalian semua, yang penting duitnya kalian bisa dapat, tapi pembekalan terhadap mereka itu kalian anggap sepele gitu. Jadi mereka nggak benar-benar mendapatkan pembekalan, baik itu ilmu pengetahuan, seperti bahasa Jepang, seleksi kesehatan, dan pembekalan mental gitu. Dan apalagi dengan program dana talangan. Jadi buat kalian yang pengen magang ke Jepang, jangan terkecoh dengan dana talangan. Karena dana talangan ini biasanya biayanya besar dan berbunga pula. Bisa jadi kalian sampai di Jepang, kerja selama 1 tahun itu hanya khusus membayari dana talangan ini. Jadi kalian sama sekali nggak ada nabung. Itu nggak gampang, Wak, gitu. Kalian ngomongnya di Indonesia mungkin gampang, bisa gitu. Tapi pada kenyataan setelah kalian sampai di Jepang, kalian bekerja selama 1 tahun hanya untuk membayari utang dana talangan itu, kalian pasti akan merasakan kejenuhan. Belum lagi di satu sisi nanti, kalian sampai ke Jepang, dapat perusahaan yang toksik. Bosnya suka marah-marah, teman kerja kalian juga nggak asik, dan juga masih belum beradaptasi. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan. Itu yang membuat banyak masalah di Jepang ini. Banyak yang kabur lah, dan juga khusus buat kesehatan juga. Tolong jangan sepelekan kesehatan. Kalau memang kalian punya penyakit yang memang nggak bisa disembuhkan, sebaiknya urungkan niat kalian untuk program magang kerja ke Jepang. Karena itu sama aja bunuh diri, Pak. Jangan sepelekan hal ini. Sampai ke Jepang, kalau kalian nggak sampai beberapa tahun di Jepang udah dipulangkan karena sakit, kalian yang rugi. Karena biayanya besar. Dan biaya yang kalian keluarkan itu mending uang kalian sendiri atau uang orang tua kalian sendiri. Kalaulah dari utang, pasti utang itu nggak akan lunas jika kalian belum sampai 1 tahun sudah dipulangkan dari Jepang. Jadi buat kalian yang masih sekolah, yang punya cita-cita ingin kerja ke Jepang, dan buat kalian yang lagi di LPK saat ini, tolong benahi diri kalian. Baik itu benahi dengan ilmu yang memadahi, ilmu bahasa khususnya, kesehatan kalian yang kalian jaga. Kalau ada penyakit yang kalian rasa belum sembuh, silahkan dipulihkan dulu, jangan ditutup-tutupin. Dan juga mental kalian harus terbentuk. Jangan sepelekan mental ini gitu. Makanya kalau ada yang tanya sama aku, baiknya kalau magang itu dari LPK mana, aku usahakan menjawabnya itu LPK magang via IM Jepang. Karena apa? Untuk saat ini, mau nggak mau, suka nggak suka, pendidikan terbaik untuk magang ke Jepang itu adalah pendidikan IM Jepang. Karena mereka benar-benar mendidik dengan detail para siswanya agar benar-benar siap sampai ke Jepang itu punya ilmu yang memadahi, mental yang kuat, kesehatan yang bagus. Itu bukan hanya serta-merta, bukan hal yang mudah untuk para calon siswanya. Tapi percayalah, Wak, ketika lolos dari seleksi IM Jepang seperti itu, ketika kalian sampai di Jepang ini, kalian akan terhindar dari masalah-masalah yang mungkin ada di belakangan hari ini, seperti masalah kabur dari perusahaan, masalah kesehatan yang jatuh sakit lah, yang dipulangkan karena sakit lah. Itu pasti kalian terhindar dari hal seperti itu. Jadi kalau ada influencer-influencer di Jepang, apalagi dia alumni IM Jepang, yang bilang pendidikan semi militer IM Jepang itu nggak penting, sini-sini bilang sama dia, kepala nenek kau digigit capung. Goblok kali kalau ngomong kayak gitu. Jadi kalian jangan terlena sama perkataan orang-orang kayak gitu, Wak. Karena itu memang menyenangkan hati kalian, tapi menjerumuskan kalian ke hal yang negatif nantinya sampai ke Jepang. Dan juga kita harus sadari, mudah-mudahan pemerintah yang baru nanti bisa mengembalikan ujian nasional. Bayangkan aja, Wak, semenjak nggak ada ujian nasional ini, kualitas pendidikan Indonesia itu kacau parah. Walaupun memang berat,
dan itu memang menyiksa, tapi percayalah, suatu proses yang berat akan menghasilkan hal yang baik nantinya di kemudian hari. Oke Wak geng, mudah-mudahan siapapun dari kalian yang berusaha ingin sampai ke Jepang diberi semangat dan kelancaran. Gua Hari, cabut dulu Wak. Ciao.